حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabihil Madarij, kata Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid, Madarijus Salikin, ini yang ketiga, muka surat 549. Fasmuhul Aziz, nama Allah Al-Aziz, yatadammanu kamala qudratihi wa quwwatihi wa qahrih. Dia itu mengandung kesempurnaan kemampuan Allah dan kekuatannya serta dominasinya, qahr yaitu pemaksaannya. Wa hadhil izzah mustalzimatun lil wahdaniyah. Keperkasaan yang sempurna ini mengharuskan untuk dia itu adalah satu, dia itu tunggal. Kalau Allah berbilang menunjukkan apa? Menunjukkan ada yang sama kuat dengan dia, ada yang menyaingi dia. Dan berarti apa? Kalau dia adalah sesembahan, maka sesembahan itu tidak mungkin dia akan mau tunduk kepada yang lainnya. Pasti dia yang menundukkan segalanya. Wa barazulillahil wahidil qahar. Mereka ditampakkan dan dihadapkan kepada Allah yang Al-Wahid, yang Maha Tunggal, Al-Qahar, Maha mengalahkan segalanya. Kalau ternyata ada yang setara dengan Allah, berarti Allah bukan Al-Qahar, berarti kekuasaannya itu terbatas. Ada yang menyaingi dia dan boleh jadi suatu saat akan merebut kekuasaan dia. Tapi manakala itu semua adalah tidak benar dan bertentangan dengan nama Allah Al-Aziz, dengan Al-Izzah yang kamilah, maka mengharuskan Allah itu memang hanya satu saja, hanya satu, dan yang setara dengan dia itu tidak ada sama sekali. Betul-betul dia adalah Al-Wahid Al-Qahar. Idisyirkatu tangkusu kamalal izzah. Karena persekutuan itu mengurangi kesempurnaan dari keperkasaan. Iya, kalau raja itu hanya satu, yang lain-lain tunduk di bawah dia, ini baru raja yang sempurna. Tapi kalau kekuasaan itu dibagi-bagi, engkau urus luar negeri lah, saya dalam negeri aja. Yang ini, yang menteri yang ketiga dia mengurusi pertahanan. Satu sama lain tidak saling mengganggu dan satu sama lain saling menjaga kehormatan di hadapan kawannya. Ini menunjukkan apa? Lemah mereka itu sebenarnya. Menunjukkan kekuasaan mereka itu tidaklah mutlak. Dan itu namanya bukan aziz secara apa? Secara hakiki. Baik. Maka sekedar nama Al-Aziz ini pun menunjukkan kepada apa? Tauhid uluhiyah seandainya mereka paham. Maka benarlah kata para ulama ahlu sunnati wal jamaah, tauhidul asma'i was sifat, apa itu? Yastalzim tauhidul uluhiyah. Bahwasanya tauhid asma' was sifat itu mengharuskan kita untuk mengakui bahwasanya Allah itulah satu-satunya yang berhak disembah, nggak ada yang lain. Baik, kita lanjutkan, kita masuk kepada matanya lagi. Wa qauluhu ta'ala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Allah Ta'ala berfirman menukilkan sumpah dari iblis, maka dengan keperkasaanmu ya Allah, saya pasti akan menggelincirkan dan menyesatkan mereka semua. Ini menunjukkan walaupun iblis itu dia sangat kafir, tapi kekafiran Jahmiyah dari sisi ini apa? Lebih parah. Iblis masih mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Dari sisi ini pula apa? Iblis dia masih mengakui Allah sebagai, Allah memiliki apa? Al-Izzah, keperkasaan. Sementara Jahmiyah mereka tidak menetapkan adanya apa? Asma wa sifat untuk Allah. Bahkan sebagian Jahmiyah mengatakan alam semesta ini tercipta dengan sendirinya, nggak ada yang namanya Tuhan, itu nggak ada. Maka apa? Banyak orang-orang yang dia itu memang lebih parah kekafirannya daripada iblis. Sebagaimana diriwayatkan dengan sanad yang qawi oleh siapa itu? Imam Al-Lalikai di dalam kitab beliau Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Harusnya orang yang mengaku Syafi'iyah ambil kitab ini. Ini kitab Imam Syafi'i, kitab Imam Syafi'iyah, kitab terbesar dalam masalah akidah. Menyebutkan dengan kisah yang kuat, ya Allah. Ada salah seorang, kalau tidak salah dia dari Atba'it Tabi'in, Sighar Atba'it Tabi'in. Ya Allah, disebutkan namanya, anak yang lupa. Beliau pernah tiba di Baghdad. Kemudian apa? Beliau menyewa sebuah penginapan. Begitu beliau masuk ke penginapan itu, masuk ke bilik beliau merasa ada sesuatu yang lain. Langsung bulu apa namanya? Bulu roma beliau meremang. Ternyata betul. Langsung, yaitu ada di hadapan beliau, yaitu Abu Murrah. Abu Murrah itu siapa? Iblis. Julukannya Abu Murrah dia. Bapak pahit.
Nah, kemudian dia bersiap-siap untuk apa? Untuk memukul orang ini, namanya muhaddis. Beliau nggak takut sama setan, nggak takut sama hantu. Allah sudah bersama kita, untuk apa takut sama mereka? Beliau bersiap-siap memukul. Kemudian apa? Kemudian si Abu Murrah ini, si iblis mengatakan, ana lupa nama imamnya ini, Abu Ja'far atau siapa, ana lupa. Seandainya saya tahu Anda akan masuk ke bilik ini, saya nggak akan milih tempat tinggal ini. Kata beliau, kamu mau apa di sini? Dia mengatakan, saya barusan pulang dari Khurasan. Nah, beliau mengatakan, siapa yang kamu tinggalkan di Khurasan? Yaitu siapa yang jadi wakil kamu untuk menyesatkan manusia? Maka dia menyebutkan, karena lupa waktu itu apakah Jahm atau muridnya Jahm. Yaitu saya perintahkan mereka untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Maka beliau mengatakan, kamu sendiri akidahmu apa? Tanya ke iblis, Al-Quran makhluk atau bukan? Dia mengatakan, saya yakin Al-Quran bukan makhluk. Tapi yang disesatkan lebih sesat lagi. Nyuruh orang lain jahat tapi dia sendiri nggak sampai gitu. Makanya betul kata Imam As-Sawri rahimahullah di dalam kitab Syarhus Sunnah beliau, bahwasanya apa? Bahwasanya orang-orang Qadariyah, ini dari case yang lain lagi, Qadariyah itu ucapannya tidak sampai seperti ucapan kawan-kawan saudara-saudara mereka dari kalangan setan. Setan masih mengakui Allah itu memiliki takdir ini, takdir itu. Rabbi bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Wahai Rabbku, karena Engkau telah menakdirkan saya sesat, pasti saya akan duduk untuk menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Yaitu apa? Iblis masih mengakui adanya takdir. Qadariyah menentang takdir. Menunjukkan apa? Banyak orang-orang setelah diajari oleh iblis jadi lebih sesat daripada iblis, lebih pandai dari iblis. Naudzubillah. Dia nampak rupa asal ke iblis? Hah? Iblis tu dia ada rupa asal ke? Enggak. Dijelaskan oleh para ulama, firman Allah Ta'ala, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Dijelaskan oleh Al-Qurtubi bahwasanya iblis dan pengikut-pengikutnya itu melihat kalian dari sisi yang kalian tidak mampu melihat mereka. Maksudnya adalah apa? Bentuk aslinya tidak mungkin kita lihat mereka, padahal mereka mampu melihat bentuk asli kita. Tapi sekian banyak dalil dan kenyataan menunjukkan manusia mampu melihat jin dan setan. Maksudnya adalah ketika datang dalam bentuk yang lain, bukan bentuk aslinya. Untuk menyamarkan. Iya, adapun bentuk aslinya Allah menutupi itu. Tapi macam mana dia tahu iblis? Dia kenal dengan dia. Namanya muhaddis, namanya ahlul iman merasa ini bukan malaikat ini. Kan terus ditanya, waktu itu ditanya dulu, ini kisahnya anak singkat. Tanya, siapa kamu? Saya Abu Murrah. Nah, sementara muhaddis dan lugawi paham Abu Murrah kunyah dari iblis, tahu. Makanya pertanyaannya seperti itu tadi langsung. Siapa yang kamu tinggalkan di sana? Dan kamu sendiri akidahmu apa? Mana iblis yang Nabi Adam itulah yang ni. Iblis cuma satu. Dia punya leader lah. Dia punya Itu ketua ya. lah. Wallahu alam itu yang disebutkan dengan sanad yang qawi Tapi dia tak seperti itu. pukul. Dia nak pukul. Mungkin karena dia tidak sedang pengen mengganggu ya sudah. Nggak disebutkan setelah itu kisah-kisah setelahnya apa, nggak tahu. Baik, kita lanjutkan. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, fa bi'izzati qauluhu fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajmain. Maka demi keperkasaanmu ya Allah, saya pasti akan menyesatkan mereka semua. Fihi dalilun alal halif bi'izzatillahi subhanah. Di sini ada dalil tentang dibolehkannya bersumpah dengan keperkasaan Allah. Sumpah itu boleh dengan apa? Boleh dengan nama Allah, boleh dengan sifat Allah. Itu boleh. Sebagaimana isti'adzah, minta perlindungan, itu juga boleh dengan nama Allah, boleh juga dengan sifat Allah, karena semuanya adalah bukan makhluk. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang apa itu? Tentang doa untuk menghilangkan rasa sakit. Doanya adalah Rasulullah SAW bersabda, fi maudhi'i alamik, letakkan di tempat yang sakit pada badanmu, tsumma qul bismillah 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 a'udzubillahi wa qudratih. Saya berlindung kepada Allah dan kepada kemampuannya. Menunjukkan apa? Boleh kita berlindung kepada nama, boleh berlindung kepada sifat. Kalau yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, a'udzu bi izzatillah wa qudratih, dengan keperkasaan Allah dan dengan kemampuannya. Ini boleh, ini ajaran Nabi. Tapi untuk diri kita sendiri lah. Kalau untuk orang lain, Dengan orang yang lain lafadznya tentunya lain. Maksudnya ruqyahnya bukan a'udzu untuk saya tentunya, tapi lafadznya lain. Mungkin dengan doa untuk Sa'ad bin Ubadah itu Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan,
atau yang lain-lain, bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dzik dan seterusnya. Tapi kita tak boleh pakai doa tu tapi tukar. Harus ditukar. Sementara apa? Ruqyah itu boleh dengan lafaz-lafaz yang tidak datang dari Al-Qur'an wa Sunnah dengan 3 syarat. Boleh. Yang penting apa? Tentunya kalamnya disesuaikan. Baik. Qal wa kadza ghairuha min sifatih. Begitu pula dengan yang lain-lain dari sifat Allah, boleh dengan sifat-sifat yang lain. Baik. Wa fihi dalilun ala anna sifatillahi ghairu makhluqah. Dan di dalam ayat ini ada dalil bahwasanya sifat Allah itu bukan makhluk. Seandainya sifat Allah itu makhluk, nih saya apa? Yang bersumpah dengan nama Allah, dengan nama sifat Allah berarti dengan sifat Allah berarti dia itu apa? Telah kafir, berbuat syirik, bersumpah dengan selain Allah. Sementara di sini Allah Taala tidak mengingkari sumpah dengan apa? Keperkasaannya tadi. Misalnya. Tayyib, idzil halifu bil makhluk syirik. Karena bersumpah dengan makhluk itu adalah syirik. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dari Umar bin Al-Khattab yang Rasulullah SAW bersabda, "Man kana halifan falyahlif billah au liyasmut." Barang siapa bersumpah, hendaknya dia bersumpah dengan nama Allah atau diam. Dalam lafaz yang lain Rasulullah bersabda, yaitu hadis Umar juga, "La tahlifu bi abaikum." Jangan kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian. Dan juga di dalam hadis yang lain, hadis siapa itu? Tufail bin Sakhbarah, Rasulullah SAW yang menyebutkan yang disebutkan dalam mimpi itu, yang dia mimpi berjumpa dengan orang Yahudi mengatakan, "Innakum la antumul qaum laula annakum taquluna Uzair ibnullah." Kalian itulah kaum yang nomor 1 seandainya kalian tidak mengatakan Uzair anak Allah. Maka orang Yahudi mengatakan, "Wa innakum la antumul qaum laula annakum taquluna mengatakan apa? Wa Ka'bah, demi Ka'bah." Menunjukkan apa? Bersumpah dengan makhluk itu tidak boleh. Nah, manakala Allah membolehkan sumpah dengan sifat Allah, menunjukkan sifat Allah itu bukan makhluk. Ini adalah pendalilan yang sangat kuat, insyaallah. Tayyib, qal wa fi isbatul izzati lillahi subhanah. Di sini ada penetapan keperkasaan untuk Allah Subhanahu, raddan ala man qala azizun bila izzah, bantahan kepada orang yang mengatakan Allah aziz tanpa ada izzah. Allah maha perkasa tapi tidak punya keperkasaan. Nah, untuk apa dikatakan maha perkasa? Sangat perkasa tapi nggak punya keperkasaan. Ini namanya abas, kesia-siaan. Ini namanya menghina. Makanya bagus kata para ulama, seandainya seseorang itu datang kepada raja, ingin dapat uang, ingin dapat hadiah, ingin syafaat diterima, dia mengatakan Anda itu adalah betul-betul maharaja tapi tidak punya kerajaan. Rajanya marah pasti. Mengatakan Anda itu sangat baik. Anda adalah apa? Adalah orang yang sangat baik tapi Anda tidak punya kebaikan. Ini bukan pujian namanya. Itu adalah kesia-siaan. Baik. Dan ini adalah akidah orang Mu'tazilah. Yang mereka dikatakan sebagai apa? Pengagung akal, tapi ternyata akalnya rusak jauh. Kama qalu, sebagaimana mereka mengatakan innahu alimun bila ilm. Allah alim, Allah itu maha memiliki ilmu. Namanya alim, yaitu maha berilmu, tapi tanpa ada ilmu. Ini kesia-siaan namanya. Tayyib. Wal izzatul mudhafatu ilaihi subhanahu tanqasimu ila qismain. Keperkasaan yang disandarkan kepada Allah Subhanahu itu terbagi menjadi 2 macam. Qismun yudhafu ilaihi subhanahu min babi idhafatil makhluk ila khaliqih. Keperkasaan yang dinisbatkan kepada Allah tetapi penisbatannya adalah penisbatan makhluk kepada penciptanya. Wahia al-izzatul makhluqah. Dia itu adalah apa? Keperkasaan yang makhluk, yaitu ciptaan. Sebagaimana rahmat itu ada rahmat ciptaan juga. Innallaha khalaqa mi'ata rahmah lamma khalaqas samawati wal ardh. Ketika menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan 100 rahmat. Ini bukan sifat Allah, tapi apa? Ini rahmat yang makhluk. Allati ya'uzzu biha. Ya'uzzu atau dohirnya kenapa ambiyaihi? Enggak tepat kan ya? Kalau ambiya'ahu betul. Yu'izzu biha ambiya'ahu wa ibadahu sholihin. Yang dengan keperkasaan itu Allah memuliakan para nabinya dan para hambanya yang sholihin. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minin. Maka boleh jadi izzah yang disebutkan di situ adalah apa? Izzah yang makhlukah. Tapi itu yang diberikan kepada siapa? Kepada para nabi dan kepada orang-orang yang sholihin.
Tapi izzah yang dia itu menjadi sifat Allah adalah bukan makhluk. Baik. Yang diberikan kepada makhluk adalah makhluk. Tapi yang dia itu taqumu bidzatillah, terus menerus dia itu tegak pada zatnya Allah, dia bukan makhluk. Tapi dia adalah makna minal ma'ani. Makna dia itu. Wasani yudhafu ilahi min babi idhafatis sifa ilal mausuf. Yang kedua adalah keperkasaan yang dinisbatkan kepada Allah di dalam bab penisbatan sifat kepada objek yang disifati. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana dalam ayat ini, bi izzatika, ini adalah bukan makhluk. Karena apa? Sumpah dengan makhluk itu adalah syirik. Jelas ini bukan apa? Bukan makhluk yang dijadikan sebagai objek sumpah di sini. Wa kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis, a'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Saya berlindung dengan keperkasaan Allah dan kemampuannya dari kejelekan apa yang saya dapatkan dan saya takuti. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini nomor yang ke 2202 dari Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu. Sebenarnya untuk yang riwayat Muslim tanpa ada apa? Bi izzatillah, tapi a'udzubillah. Kalau yang a'udzu bi izzatillah ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan sanadnya sahih semuanya. Tayyib, untuk yang tabarak kita lanjutkan besok insyaallah, wallahu a'lam. Ini pembahasan sifat yang berikutnya.